Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Rahmawati dengan NIM 20534627602 dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen pokok program pembelajaran. Pada komponen pokok-pokok program pembelajaran, kita akan membahas 1. Pengertian komponen pembelajaran, 2. Hubungan antar komponen pembelajaran, dan 3. Komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 1. Pengertian komponen pembelajaran. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkesinambungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran, terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, evaluasi. Interaksi yang terjadi antara komponen guru dan siswa itu harus adil, yakni adanya komunikasi dalam timbal balik di antara keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. 2. Hubungan antar komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang saling berkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Bagi setiap guru, dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik, dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pelajaran yang diberikan kepada siswa, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Siswa juga akan memperoleh hasil belajar yang efektif dan mendapatkan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Jika ada salah satu komponen dari pembelajaran yang bermasalah, maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen tersebut membentuk sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh. Masing-masing komponen saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Misalnya, dalam menentukan bahan pembelajaran merujuk pada tujuan yang telah ditentukan, serta bagaimana materi itu disampaikan akan menggunakan strategi yang tepat yang didukung oleh media yang sesuai. 3. Komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Menurut Mujiono dan Dimyati, komponen-komponen proses belajar mengajar tersebut adalah peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, materi atau isi, metode, media, dan evaluasi. Di sini terdapat komponen dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Peserta didik, 3. Pendidik, 4. Metode pembelajaran, 5. Materi pembelajaran, 6. Media pembelajaran, dan 7. Evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi tingkatannya. Dimulai dari tujuan pembelajaran dan khusus, tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun peserta didik yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Peserta didik. Peserta didik adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya peserta didik, tidak mungkin akan terjadi proses pembelajaran. Aspek dari komponen peserta didik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah karakteristiknya, karena dalam setiap kelas, peserta didik memiliki tingkat kecerdasan, emosi, kebiasaan belajar, dan sifat yang berbeda-beda. Untuk itu, pendidik diharapkan untuk mengenal peserta didik agar maksud dan tujuan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pendidik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus berperan ganda. Dalam arti, guru tidak hanya sebagai pengajar atau informator saja, akan tetapi harus mampu menjadi programmer pembelajaran, motivator belajar,
fasilitator pembelajaran, organisator, konduktor, aktor, dan peran-peran lain yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran. Untuk itu, agar kegiatan pembelajaran berlangsung dan berhasil dengan sukses, maka guru harus merancang pembelajaran secara baik, dalam arti dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, karakteristik siswa, guru merumuskan tujuan, menetapkan materi, memilih metode dan media, serta evaluasi pembelajaran yang tepat dalam rancangan pembelajarannya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Umar Hamalik merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan materi pelajaran, karakteristik siswa, dan ketersediaan fasilitas pendukungnya, serta ketersediaan waktu. Pertimbangan yang terpenting dalam memilih metode pembelajaran adalah metode harus mampu mengaktifkan siswa, dalam arti mengaktifkan mental emosional siswa dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang membelajarkan adalah pembelajaran yang mengaktifkan faktor internal siswa atau mental emosional dalam belajar. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menepati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum. Materi yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Media pembelajaran interaktif dapat dikemas sedemikian rupa sehingga dapat membuat siswa mau mempelajari sendiri materi yang disediakan dalam media tersebut. Media pembelajaran interaktif dapat diisi banyak sekali materi teori, praktik maupun benda asli dalam bentuk teks maupun visual yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. Tujuan pokok evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Perubahan tingkah laku yang terjadi dibandingkan dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan isi program pembelajaran. Oleh karena itu, hasil evaluasi harus dianalisis dan ditafsirkan secara hati-hati, sehingga informasi yang diperoleh akurat untuk mencerminkan keadaan peserta didik secara objektif. Untuk itu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.